Dua nama, berjuta cerita. Antologi cerpen dari tim Nubar Ars. Tentang Rasa oleh Fitri Indayani. Tentang rasa, aku ingin selalu bersamamu, walaupun harus menghadapi dunia. Aku tetap ingin bersamamu, hanya kamu. Bagiku, kamu sempurna. Kamu punya segalanya. Keluarga yang selalu memperdulikanmu, menyayangimu. Hidupmu pun bahagia. Aku sempat iri melihatnya. Apapun yang kamu butuhkan, pasti langsung diwujudkan oleh keluargamu. Kamu juga punya sesuatu yang membuat bangga bisa berada di dekatmu. Mungkin itu yang membuatmu dingin ketika menghadapi orang sepertiku yang sederhana ini. Dingin itu telah membekukan tubuhku hingga tak bergerak. Tetapi rasa ini yang telah mencairkan kebekuan itu. Rasa cinta yang besar ini telah hadir di tengah-tengah rasa kecewaku. Dalvin, kamu sulit digapai, sulit juga untuk didapati. Jujur aku bangga bisa menyukaimu seperti ini. Seorang kakak kelas yang banyak diidolakan dan memikat hati banyak orang. Akan tetapi sejak saat itu engkau mulai berubah. Engkau mulai peduli padaku dan berhasil membuatku semakin jatuh cinta. Engkau seperti telah menumbuhkan rasa berbeda di hatiku. Hatimu sangat sulit untuk ditebak. Kamu aneh, selalu membuatku menerka-nerka. Apa maksud dari perilakumu itu? Aku harap bisa menghadapimu dan bisa hidup bersamamu sampai Tuhan berkehendak untuk mengambil nyawa ini, menakdirkan untuk memisahkan kita. Aku sayang kamu. Bandar Dolok, 20 Oktober 2020. Siang ini sangat terik, hingga membuat lelaki itu berteduh untuk menyejukkan dirinya di bawah pohon mangga. Sambil mengibaskan tangannya di dekat leher, keringatnya bercucuran hingga membuat baju training yang dikenakannya basah. Ia baru saja praktik bola voli di sekolah. Hal itu memang sudah menjadi hobi untuknya. Bahkan ia banyak sekali menjuarai di bidang itu. Selain voli, ia juga merupakan salah satu peserta paskibra. Hingga saat upacara, ia sering ditunjukkan sebagai pemimpin upacara. Postur tubuhnya yang tinggi, kulitnya yang putih, hidungnya yang mancung, dan gaya rambut yang keren. Tak heran jika disukai oleh banyak kaum wanita. Bahkan teman-teman di kelasku juga mengidolakannya. Namanya Dalvin. Saat ini ia duduk di kelas 11 SMA Negeri 1 Medan dan masuk jurusan IPA 1. Kelas tempat anak-anak rajin berkumpul. Sangat disayangkan, Dalvin tidak suka kelasnya. Ia lebih suka menyendiri dan tidak ingin bergaul sama sekali dengan teman-teman sekelasnya. Bisa dikatakan, ia sulit menerima orang yang hanya sekedar untuk berteman. Parah banget bukan? Untungnya, ia tampan, membuat banyak wanita terus mendekatinya. Kalau tidak, mungkin Dalvin sudah diasingkan. Bagaimana tidak? Sifatnya yang dingin serta acuh tak acuh membuat orang harus bersabar ketika mencoba untuk berkomunikasi dengannya. Harus penuh ekstra kesabaran dan hati-hati tentunya dalam berbicara, agar tak dibuat salah tingkah olehnya. Walaupun tampannya keterlaluan, bagaikan pangeran di sekolah, tetapi dia tidak suka mempermainkan perasaan wanita. Sepertinya ia penuh dengan rasa keseganan. Selain itu, ia juga tidak peduli dengan orang-orang yang selalu terkagum-kagum padanya. Dalam pikirnya, semua itu hanyalah omong kosong. Setelah 15 menit Dalvin menyejukkan diri di bawah pohon mangga, tak lama datanglah dua temannya yang bernama Rio dan Doni. Rio dan Doni merupakan sahabat dekatnya Dalvin. Mereka berdua selalu menemani Dalvin ketika di sekolah maupun di luar sekolah. "Dal, lo kok gak ke kantin sih? Ditungguin gak nongol," kata Rio yang baru saja menghampiri Dalvin sambil menepak bahunya. "Iya nih, kan enak di kantin bisa sambil cuci mata. Ya kan bro?" sahut Doni. "Gerah di kantin.
jawab Dalvin sambil menggerak-gerakkan leher bajunya untuk mendinginkan diri. Tak lama setelah itu, Doni menyodorkan air mineral dingin yang dibelinya di kantin tadi untuk menghilangkan dahaga Dalvin. "Nah, ini gue bawain lo minum." "Thanks bro," balas Dalvin sambil tersenyum ke sahabatnya. Tapi sepertinya Doni lumayan baper karena tangannya tersentuh oleh tangan Dalvin, seperti yang ada di film-film. Bedanya, mereka sama-sama lelaki, sedangkan yang di film berlawanan jenis. Wah, Rio tertawa melihat adegan mereka. "Kalian ini romantis banget." "Aw, baper adek bang," sahut Rio yang menyadarkan Doni, mempercepat gerak tangannya kembali ke posisi normal. "Anjir, gue masih normal bro," seru Doni. Tak lama setelah Dalvin meneguk minuman, beberapa wanita yang sepertinya TTP atau tebar-tebar pesona melintas di depan agar terlihat olehnya. Sayangnya Dalvin tidak peduli dengan kehadiran mereka. "Hai Dalvin, kamu tampan banget walaupun habis olahraga gini," sapa Risa, salah satu wanita pengagum Dalvin. Aku gak kalah ganteng loh dari Dalvin," saut Rio sambil menyisir rambutnya menggunakan jari agar kelihatan cool di depan wanita tersebut. "Ih, apaan sih lo? So ganteng banget," balas Risa yang kesal karena orang yang dikaguminya tak merespon, malah justru makhluk so ganteng yang menyahut. "Rio, emang gue ganteng tahu," kata Rio yang kecewa dengan respon Risa. "Sana lo pergi aja kalau gak suka lihat gue." "Ih, kalau yang ngusir sih? Dah lah, males gue ngomong sama lo," kata Risa. Tak lama, Dalvin pun berdiri dan lebih memilih untuk meninggalkan teman-temannya. Momen menyendiri dan merelaksasikan diri di bawah pohon mangga telah gagal karena kedatangan teman-teman dan para wanita itu. Sepertinya ia kesal dan lebih memilih menghindar. Lo kok malah pergi sih?" tanya Doni. Tapi tadi gubris oleh Dalvin. "Gara-gara elu sih, kecentilan banget," ujar Rio yang sudah tak senang melihat Risa. Tanpa sepatah kata, Risa dan temannya pergi meninggalkan Doni dan Rio. Teman-temannya itu tak banyak bicara, melainkan hanya menyimak pembicaraan mereka. "Walah Riz, lo tuh cantik, berkulit putih. Tapi kok ngegas," kata Rio. Dalvin duduk di dekat taman sekolah untuk kembali menyendiri. Tak lama kemudian, ia merogoh saku celana, mengambil dan memainkan ponselnya. "Bentar, minum dulu." Lanjut. Tiba-tiba, seorang gadis yang membawa minuman serta makanan untuk ditujukan ke guru-guru melintas di taman tersebut. Wanita itu diutus dari kantin sekolah untuk membantu budenya berjualan di kantin selama pindah ke Medan. Ia belum melanjutkan sekolahnya karena terkendala biaya. Wanita itu bernama Devina. Ia memiliki kulit berwarna sawo matang, wajah imut, postur tubuh yang mungil, serta memiliki lesung pipi. Dengan lenggak-lenggoknya membawa makanan, ia melewati jalan yang ada di taman mini sekolah tersebut. Saat itu pertama kalinya ia bertemu dengan seorang pria yang sangat tampan. Entah apa yang ada di benaknya, tetapi dia seperti gemetar dan kaku seketika. Ia tak berani menatap wajahnya saat pria itu mengalihkan pandangan ke arahnya karena rasa gugup mendekati Devina. Ia tak melihat batu yang ada di depannya, hingga membuatnya tergelincir dan terjatuh tepat di depan pria itu. Brug! Devina terjatuh dan makanan yang dibawanya juga ikut terjatuh. Tak hanya itu, gelasnya pun pecah. "Aduh, sakit banget," keluh Devina karena kakinya berdarah. Melihat itu, Dalvin segera menolongnya. Ia mengangkat dan membawa Devina ke UKS. Selama perjalanan,
Devina melihat wajah Dalvin dari dekat, seperti pangeran penyelamat, membuat jantungnya berdebar dengan kencang. Duh, kok ganteng banget ya, peduli lagi orangnya, batin Devina seraya tersenyum. Setelah itu, Devina segera mengubah raut wajahnya menjadi kesakitan dan mengalihkan pandangannya agar Dalvin tidak curiga padanya. Aduh, keluh Devina, membuat Dalvin melihat wajah mungilnya yang sangat manis itu. Tak lama mereka pun sampai ke UKS sekolah. Dalvin langsung membaringkan Devina dan mencari kotak P3K. Segera Dalvin membersihkan darah dan mengobati luka gadis itu. Au, perih. Au, perih. Au, perih. Iya, ini udah pelan. Manja banget sih. Baru jatuh gitu aja udah kesakitan. Tukas Dalvin yang akhirnya membuka suara. Sebelumnya, Devina kira Dalvin itu bisu karena tak merespon sedikit pun saat ia mengeluh. Emang ada jatuh yang lebih sakit lagi ya? Tanya Devina seperti orang bodoh. Masa kamu gak tahu sih? Ya adalah. Dalvin tertawa, membuat Devina mengejutkan wajahnya. Seriusan lo gak tahu? Tanya Dalvin. Iya gak tahu, jawab Devina. Polos banget sih lo, gak pernah jatuh ya? Dalvin kesal melihat wanita di depannya itu terlalu polos. Ya walaupun sebenarnya Dalvin tak percaya soal cinta. Jatuh yang paling sakit itu ya jatuh cinta lah. Makanya gue gak mau jatuh cinta. Ujar Dalvin diikuti tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi wanita itu. Tak lama kemudian Devina baru ingat jika ia sedang membawa pesanan para guru. Ia sangat takut karena makanan tersebut terjatuh. Para guru pasti sedang menunggunya sekarang. Aduh, mampus gue, seru Devina seraya memukul jidatnya. Devina segera bangkit dan pergi meninggalkan Dalvin di UKS. Walaupun kakinya terluka, ia tetap pergi tanpa berpamitan ataupun berterima kasih pada cowok itu. Dalvin pun langsung memanggil Devina. Hei, mau kemana lo? Tanya Dalvin. Namun karena Devina sudah sangat takut, ia tidak merespon pertanyaan dari Dalvin dan mengabaikannya. Dasar cewek, kata Dalvin seraya tersenyum. Duh, gimana nih? Makanannya jatuh semua dan gelasnya pecah. Devina panik, lalu membereskan dan membersihkan pecahan gelas tersebut. Ia membawa serpihan kaca ke tempat sampah. Setelah itu ia berjalan pincang ke kantin. Sesampainya di kantin, Devina sangat takut budenya marah. Ia menunduk dan menggenggam jari telunjuknya karena gugup harus bilang apa. Lah dok, kakimu kenapa tuh? Tanya Bude, heran dengan kedatangan Devina yang jalannya pincang. Iya Bude, tadi jatuh kesandung batu, jawab Devina takut. Ia tak berani melihat wajah budenya. Oh alandok, piye? Jadi tadi jatuh semua ya makanannya. Ya udah, Bude buatin lagi. Kasihan para guru pasti udah nungguin dari tadi. Akhirnya Bude bisa melegakan hati Devina yang ketakutan sedari tadi. Setelah itu, Bude menyiapkan makanan dan minuman untuk diantarkan ke kantor guru lagi. Baru beberapa langkah berjalan, ia pun menoleh ke arah Devina seraya berkata, Dok, tungguin dan jualin kalau ada yang beli ya. Siap Bude, balas Devina seraya tersenyum dengan rasa bersalah. Lalu mulai mengelap meja dan mengumpulkan gelas kotor. Usai membersihkan meja, Devina mulai mencuci gelas dan piring kotor. Lalu ia seperti melamunkan hal-hal yang baru saja menimpanya tadi. Ia salah tingkah dengan kehadiran Dalvin yang menolongnya. Sepertinya timbul perasaan saat pertama kali melihat Dalvin. Oh Tuhan, apakah ini yang dinamakan cinta? Gumam Devina sambil tersenyum sendiri. Duh, sakit banget ternyata. Apalagi kalau lihat dia tuh ganteng banget. Bener ya,
Katanya jatuh cinta itu sakit, bahkan seperti sakit jiwa. Senyum sendiri, ngomong sendiri, bahkan banyak ngayal juga. Tak lama kemudian, ada seorang pembeli datang. Namun karena Devina kebanyakan menghayal, ia sampai tak sadar jika pembeli tersebut memanggil dan memperhatikannya. "Woi, Neng, kok ngelamun aja dari tadi?" panggil pembeli dengan suara yang kuat hingga membuyarkan lamunan Devina. Ada orang ternyata," sahut Devina kaget. "Hayo, lu ngelamunin gue ya," seru Dalvin percaya diri. "Ih, GR banget lu," Devina mengelak. "Mau pesan apa?" tanyanya agar tidak canggung. "Lemon tree drinknya 1 ya, sama nasi uduknya macam biasa," jawab Dalvin, lalu duduk di bangku yang sudah disediakan. "Oke, tunggu bentar ya." Devina pun langsung menyiapkan pesanan Dalvin dan mengantarkan ke meja cowok itu. Setelah itu Dalvin meminta Devina untuk duduk di hadapannya. Sepertinya ada yang ingin ia katakan, tetapi sangat canggung untuk diucapkan. Sejauh ini kita belum kenalan kan?" kata Devina membuka pembicaraan dan memotong ucapan Dalvin. "Iya ya, oh iya, kenalin, nama gue Dalvin. Nama lo Devina kan?" ujar Dalvin sambil minum dan melihat reaksi Devina yang sedikit kaget. Lo kok tahu sih? Anak dukun lo ya?" Tak merespon apapun oleh Dalvin. Vin, gue nanya serius, lo malah cuek sih," tukas Devina kesal. "Kalau iya kenapa? Takut lo gue guna-guna?" tanya Dalvin. "Ih, horor banget sih lo. Lebih baik gue lanjut nyupir," seru Devina, lalu berjalan dan melanjutkan kegiatannya. "Woi, gue belum siap ngomong," tukas Dalvin kesal ditinggal begitu saja. Ia tidak melanjutkan makannya dan malah menaruh uang di atas meja. Tak lama setelah itu, Dalvin pergi meninggalkan kantin. Devina pun merasa bersalah dengan perkataannya tadi, hingga membuat pria yang ia sukai kesal. Dalam pikirannya, ia ingin meminta maaf kepada Dalvin atas segala perkataannya yang mungkin menyinggung hatinya. Tetapi ia tak bisa mengejar Dalvin ketika melihat keadaan kakinya yang masih sakit. Pada akhirnya, Dalvin dan Devina pacaran. Namun Devina tidak ingin status mereka diumbar. Ia sadar akan status sosial keluarga Dalvin yang bisa terbilang lumayan, sedangkan dirinya sudah tidak ada orang tua lagi sekarang. Hanya budenya lah yang ia miliki. Maka dari itu, ia harus bekerja keras untuk membantu budenya berjualan di kantin agar bisa melanjutkan sekolahnya. Sayangnya, hubungan Dalvin dan Devina diketahui oleh keluarga Dalvin. Keluarganya tidak suka dengan hubungan mereka. Itulah yang menyebabkan Dalvin terpaksa memutuskan rasa cintanya ke Devina. Hingga pada akhirnya Devina merasa patah hati dan berniat untuk pergi merantau meninggalkan kota Medan. Bisa dibilang itu hanyalah alasan kepada budenya, karena yang sebenarnya Devina mendapat beasiswa melanjutkan sekolah hingga ke perguruan tinggi. Tanpa diduga, Dalvin dan Devina bertemu di universitas yang sama. Tetapi kali ini berbeda, karena mereka sudah sama-sama dewasa dan tidak ada lagi perbedaan status antara mereka berdua. Pada umumnya, semua mahasiswa di sana tak memandang kaya ataupun miskin. Saat ini, Devina sudah menjadi wanita yang aktif, hingga ia sering dibawa pergi sebagai perwakilan dari universitas untuk mengikuti ajang perlombaan, baik itu debat, pembicara seminar, dan sebagainya. Saya Ripal Mulyana. Dalvin dan Devina oleh Risti Widya Astuti. Sinar terang mentari pagi menggantikan fajar yang perlahan pergi. Seperti biasa, aktivitas kujalani tanpa hambatan. "Vina, mau berangkat kapan?" teriak bundaku dari lantai bawah dengan suara 8 oktav. Aku Vina, Devina Anjani lebih lengkapnya. Anak dari seorang wanita hebat bernama Suci Anjani. "Bun, Vina berangkat ya. Nanti pulangnya agak sore,"
Mau ke perpustakaan. Assalamualaikum, pamitku setengah berlari. Waalaikumsalam, hati-hati. Pagi yang cerah seperti biasa. Aku berjalan kaki menuju sekolah yang beranjak sekitar 1 kilometer. Bunda selalu menyuruhku berangkat diantar oleh sopir. Tetapi berkali-kali pula aku menolaknya. Gerbang sekolah terbuka lebar. Kondisi sekolah tak lagi sepi karena 30 menit lagi lonceng masuk akan berbunyi. Bruk. Aku merasa menabrak sesuatu. Asing adalah kata yang muncul pertama saat melihat seorang laki-laki berdiri tegak di depanku. Dalvin Aldebaran. Mungkin itu namanya karena tertulis di sebuah alma mater berwarna hitam. Pasti siswa baru. Au, maaf, ujarku. Lain kali hati-hati, balasnya yang langsung pergi. Vin, ngapain masih di sini? Ayo ke kelas, bentar lagi masuk ini, tegur Kejora, teman sekelasku. BTW tadi gue lihat lo nabrak Cogan. Dia murid baru deh kayaknya. Cogan lagi. Kenaksir apa lo, Vin? Ujar Kejora bernarasi. Bomat, balasku yang mempercepat langkah. Suasana kelas yang gaduh mendadak tenang saat guru masuk ke kelas kami. Diikuti seseorang dari belakang. Anak-anak, kalian kedatangan teman baru. Silahkan perkenalkan diri, suruh Pak Guru. Perkenalkan, nama saya Dalvin Aldebaran, ujarnya singkat. Silakan duduk di sebelah Devina, suruh Pak Guru karena aku memang duduk sendiri. Tanpa teruncap sepatah kata pun, dia duduk di sebelahku. Apakah Tuhan menciptakannya di sebelah es batu? Auranya dingin sekali. Sepanjang pelajaran dia hanya terdiam, mungkin menyimak penjelasan yang bagiku sangat membosankan itu. Lonceng istirahat berbunyi. Tring, 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 tring. Membubarkan siswa-siswi dari kelas. Kantin sekolah yang awalnya sepi, kini menjadi lautan manusia. Aku dengan setia masih duduk di bangku. Malas sedang menyerang tubuhku hingga berdiri pun rasanya berat. Aku teringat Bunda memasukkan bekal. Aku pun memutuskan untuk memakannya tanpa memedulikan Dalvin yang juga masih di sebelahku. Mau? Tawarku basa-basi memecah suasana. Dia tidak menjawab, malah mengeluarkan kotak bekal yang kulirik isinya sama seperti milikku. Nasi goreng. Dengan keheningan kami memakan bekal masing-masing. Sial, aku lupa membawa minum. Gengsi dong jika harus meminta kepada es batu di sebelah. Tetapi aku juga akan mati kehausan. Serep. Dalvin menggeser botol minumnya yang tinggal setengah ke hadapanku. Aku sekilas menengoknya sedikit ragu. Ternyata dia cukup tampan. Ada apa denganku? Apakah virus Kejora sudah menjangkitiku? Entahlah. Kok kamu laki-laki bawa bekal sih? Tanyaku kembali berbasa-basi. Masalah? Balasnya ketus. Ya enggak sih, tapi kan ada kantin. Biasanya juga laki-laki itu malu buat bawa bekal, ujarku asal bicara. Masakan bunda gue lebih enak, balasnya simple. Nah bener, setuju gue. Emang masakan bunda itu terbaik, sahutku sok kenal, sok dekat. Kami berbincang-bincang tanpa canggung. Ternyata dia cukup asik, berbeda dengan yang lain. Waktu sungguh tidak bersahabat saat kami mencapai klimaks pembicaraan. Lonceng masuk tanpa berdosa berbunyi dengan lantangnya. Pelajaran kembali berlangsung lancar. Mungkin takdir sedang berpihak kepada kami. Para guru menginstruksikan untuk pulang lebih awal karena akan diadakan rapat guru dadakan. Dalvin, mau nggak temenin gue ke perpustakaan? Sekalian ngerjain tugas dari Pak Hamzah. Mau gak? Tanyaku yang dibalas anggukan tanda setuju. Suasana perpustakaan yang tenang adalah favoritku. Tak kusangka ternyata Dalvin juga gemar membaca. Kami sedikit berdiskusi untuk mengerjakan soal. Lagi-lagi aku kembali takjub dibuatnya. Aku merasa kami memiliki kesamaan. Aku berharap dia adalah jawaban dari doa yang selalu kulantunkan.
Aku selalu berharap akan ada yang berbeda untuk hari esok. Lagi-lagi waktu memusuhiku. Semua terasa berjalan begitu cepat. Pekatnya mendung menutupi indahnya langit emas senja. Tetesan gerimis turun membasahi bumi secara perlahan. Kami sejenak berdiri di selasar perpustakaan. Bagaimana caranya lolos dari gerimis? Karena seragamnya digunakan kembali besok. Aku melihat Davin mengambil alma mater dari dalam tasnya. Mau ngapain? Tanyaku menunjukkan 1001 kebodohan. Padahal jelas sekali untuk berpayung dan keluar dari sekolah. Ngapain aja asal bisa pulang. Ayo, ajaknya padaku. Kemana? Tanyaku yang sekejap menjadi orang bodoh di hadapannya. Ke parkiran. Masuk ke mobil gue terus pulang. Jawabnya to the point seraya menggandengku. Dengan berpayungkan alma mater miliknya, kami menerobos gerimis dan menghindari genangan air. Aku tidak menyangka pelukannya begitu hangat dan membuat diriku merasa nyaman. Apakah dia benar-benar jawaban dari doaku selama ini? Siapapun, tolong katakan iya. Saya Ripa Mulyana. Kalau kamu siapa?